Damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini tanggal 9 Januari 2024, kita masih diberikan waktu dan kesempatan menikmati berkat Tuhan di permulaan tahun yang baru ini. Kita mengucap syukur atas semuanya itu, dan di saat ini mari kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Gemim. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini kami masih diberikan kesempatan waktu untuk menikmati berkat dalam dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian keluarga. Kau berkati apa yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat, membagikan berkat melalui firman-Mu ini, Tuhan. Biarlah kami selalu dipakai oleh Engkau untuk menjadi alat memberita firman-Mu di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 4b sampai ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 6. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita di hari ini adalah Jati Diri yang Memuliakan Kristus. Setiap orang diciptakan Tuhan memiliki jati diri yang unik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri itu artinya ciri-ciri atau gambaran atau keadaan khusus seorang atau suatu benda atau identitas. Itu berarti bahwa dengan jati diri, orang lain dapat mengenal kita. Dan karena baik atau buruk jati diri kita menentukan orang lain menghargai dan menghormati atau meremehkan, serta tidak menghargai kehadiran kita. Di zaman ini kita banyak menyaksikan orang-orang yang karena ketaatannya melakukan ajaran-ajaran agamanya, kemudian menjadi sombong rohani, merasa diri jauh lebih benar dari orang lain, bahkan menganggap orang lain sangat berdosa dan seolah-olah dirinya sendiri yang suci dan benar. Firman Tuhan hari ini, Paulus menegaskan jati dirinya untuk membendung berbagai pengaruh ajaran yang menyesatkan terhadap orang-orang percaya di Filipi. Paulus memiliki hal lahiria yang dapat membuatnya membanggakan diri di mata manusia, mulai dari keturunan Israel asli dari suku Benyamin, orang Farisi yang taat dan setia melakukan hukum Taurat, sunat di usia 8 hari, bahkan mengakui bahwa ia adalah seorang penganiaya pengikut Yesus Kristus yang dilakukannya sebagai
bentuk kesetiaan pada hukum Yahudi, yaitu menumpas semua orang yang bertentangan dengan tradisi dan ajaran Taurat. Jadi inilah jati diri Paulus yang dia banggakan karena Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus kekurangan atau kelebihan yang ada di dalam dirinya merupakan sesuatu yang menggambarkan jati dirinya. Sehingga kekurangan yang ada tidak membuat dirinya menjadi rendah atau minder, dan kelebihannya juga tidak membuatnya tinggi hati atau sombong. Melainkan segala kelebihan melengkapi dan menyempurnakan yang kurang pada dirinya. Firman Tuhan di hari ini mengajarkan kita untuk selalu membenahi hidup, bahkan berupaya untuk memperbaiki jati diri, agar kita dihargai dan dihormati di antara sesama. Masing-masing kita tentu memiliki banyak kelebihan, tapi jadikanlah kelebihan kita sebagai sesuatu yang dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Yesus Kristus, sama seperti halnya Paulus, sehingga kelebihan yang melekat pada jati diri kita tidak membuat kita menjadi angkuh dan sombong, melainkan menjadikan diri kita sebagai alat yang hidup untuk memuliakan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, bentuklah hidup kami untuk selalu memuliakan Engkau, agar jati diri kami tidak membuat kami sombong, melainkan dapat kami jadikan sebagai wahana untuk membuat banyak orang percaya kepadamu. Amin.